Shalom, Tuhan Yesus damai sejahtera di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 14 November 2004, yang saya mendalam firman Tuhan. Ratapan 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-66. Demikianlah firman Tuhan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ayat yang ke-66. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan pada hari ini menjumpai kita semua di Ratapan 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ya. Jadi akulah orang yang melihat sengsara. Ya Bapak Saudara. Jadi kesengsaraan kita tidak sebanding dengan sengsaranya Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada waktu 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus di mahkota duri dicambuk, ya, di pemerintahan Pilatus dan Herodes. Dia mati, ya, karena untuk kita semua. Ya, dia menebus dosa kita semua. Akulah orang yang melihat sengsara. Ya. Jadi kalau kita sengsara karena sebagai pengikut Kristus, ya, kita dicela dan dianiaya, itu upah kita besar di surga. Tidak usah takut. Ya, kita di dunia ini hanya hidup bersementara. Ya, sementara saja kita hidup di dunia. Ya, kekekalan kita pada waktu kita mati dan di surga, itulah yang kekal. Ya, jadi kita hidup di dunia, Tuhan kasih kita nafas kesehatan, ya, supaya hidup dengan yang benar. Makanya Matius 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, mumpung kita masih sehat. Ya Bapak Saudara, disebabkan cambuk murkanya. Ya. Jadi murka Tuhan terhadap orang jahat. Ya. Hukuman luar dalam Bapak Saudara. Kemudian kita baca di Ratapan 3 ayat yang kedua, yang menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Ya. Jadi di kegelapan itu tidak ada terang. Ya. Jadi orang-orang fasik hidup di gelap, tidak ada terang di sana. Kecuali dia berubah perilakunya, jalan otak pikirnya, baru dia menuju jalan terang. Karena terang dan gelap tidak bisa menyatu. Ya. Jadi terang itu Tuhan Yesus, gelap itu dicontohkan setan, kuasa kegelapan. Ya Bapak Saudara, ya, makanya kejadian 1 ayat yang keempat, Allah melihat itu terang itu baik, maka dipisahkannya terang itu dari gelap. Ya, jadi kita ini anak-anak terang Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan sekarang ini, Bapak Ibu dipilih Tuhan. Ya. Jangan lupa juga di like, di share dan dibagikan supaya menjadi banyak berkat. Ya Bapak Saudara, jadilah pelaku-pelaku firman. Ya, jangan hanya diam-diam saja. Ya, firman Tuhan berkuasa Bapak Saudara. Lakukan setiap hari, mujizat akan terjadi. Kemudian kita baca di Ratapan 3 ayat yang ketiga, sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Jadi kadang-kadang kita ditegur oleh Tuhan, ya, sepanjang hari, diproses. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, menjadi orang Kristen, kita diproses. Jangan mau instan saja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan naik. Ya, sama seperti kita sekolah SD. Ya, SD kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3. Jadi kita harus diproses iman kita, khususnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor lagi. Ya, dulu kita menjadi ekor, sekarang kita menjadi kepala. Ya, kepala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan dipilih oleh Tuhan dan lain sebagainya. Itu adalah kepala. Ya, bukan menjadi ekor lagi. Hidup di dalam Tuhan harus menjadi kepala.
ekornya dunia. Tuhan Yesus adalah kepalanya. Ya, makanya bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala, banggalah punya Tuhan. Ya, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya. Kemudian kita baca di Ratapan 3 ayat kedua-dua, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ya. Jadi tak habis-habisnya kasih Tuhan terhadap kita. Karena kita anaknya, dia mengasihi kita, Bapak Saudara. Walaupun kita tidak lengkung sana lengkung sini, tetap dia memberkati kita, berupa makan minum, tempat tinggal, ya, dia kasihan, tetapi dia memberikan kita kesempatan. Ya, kesempatan artinya mau ikut Tuhan atau mau ikut diri kita sendiri, atau mau ikut setan. Ya, jadi kita harus mengerti di bagian itu, cari Tuhan dan kerajaan. Ya, Bapak Saudara. Kemudian kita baca di Ratapan 3 ayat yang ke-3. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Ya, jadi setiap pagi selalu baru. Ya, kita baca firman Tuhan selalu baru. Ya, saya baca Alkitab Kejadian sampai Wahid tidak bosan-bosan. Karena selalu baru saya menemukan kuasa-kuasa Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Jadi baca firman Tuhan itu penting. Ya, selalu baru. Ya. Itulah saya suka baca Alkitab. Saya suka baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau dulu tidak, baca acak-acak. Ya, saya sukanya saya. Ya, beda dengan sekarang. Ya, Bapak Saudara, beda jauh. Ya, saya kemarin baca Alkitab 4 jam 30 menit. Saya doa-doa supaya hari ini juga sama, Bapak Saudara. Ya, lebih cepat, lebih bagus sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu. Baca semua. Ya, Bapak Ibu Saudara juga begitu. Bacalah sesuai iman. Ya, kemudian kita baca di Ratapan 3 ayat yang ke-4. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Ya, berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam segala hal. Ya, yang miskin jadi kaya, yang sakit disembuhkan. Ya, percaya Tuhan. Ya, saya mendoakan orang sakit gampang saja. Kenapa saya bilang gampang sembuh? Oh, saya ya bagian melakukan bagian saya. Penyembuhnya Tuhan Yesus Kristus. Dan itu saya melihat yang mata kepala saya. Ya, artinya kita dipilih. Ya, Tuhan memilih kita. Bukan dunia lain memilih kita, Tuhan Yesuslah langsung memilih kita. Contohnya saya. Itu di luar dugaan saya, Bapak Saudara. Ya, tetapi ya kita tidak bisa lari dari kenyataan. Bayar mahal, Bapak Saudara. Ya, bukan bayar murah, bayar mahal. Ikut Tuhan bayar mahal. Ya, bayar mahalnya banyak. Orang tidak suka kita, itu orang dunia yang tidak suka. Kalau orang rohani ya pasti dia suka. Ya, sama-sama rohani. Ya, sama-sama punya pegangan, ya, yaitu firman Tuhan dan lain sebagainya. Pasti ya, tapi rohani yang betul. Jangan seperti apa, percuma juga. Ya, Bapak Saudara saya cinta Tuhan Kristus. Kemudian di Ratapan 3 ayat yang kedua, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi kita punya jiwa-jiwa yang mencari Tuhan, khususnya hari Minggu kita gereja. Itu jiwa kita, roh kita. Ya, cari Tuhan, kita bergereja, beribadah. Ya, itulah jiwa kita dan roh kita mencari Tuhan. Tuhan pasti balas segera itu. Ya, Dia langsung membalas, tidak ditunda-tunda lagi. Ya, Bapak Saudara. Kemudian kita baca di Ratapan 3 ayat yang ke-64. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Jadi kita dibalas oleh Tuhan sesuai dengan perbuatan kita. Ya, perbuatan kita. Ya, terhadap Tuhan. Ya, Engkau akan mengadakan pembalasan. Ya, jadi Tuhan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Jadi menurut perbuatan kita, Tuhan membalas kita. Ya,
Jadi kita harus menyadari diri karena kita adalah di bawah tanah, tidak ada apa-apanya, gampang memang. Ya. Fisik kita tidak kuat. Ya. Kita gampang lewat karena kita dari di bawah tanah. Ya, gampang itu. Ya, Bapak Saudara. Ya, beda dengan Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah tertidur, kita pasti tertidur karena kita manusia yang sangat lemah. Ya, Bapak Saudara. Kemudian kita baca di Ratapan 3 ayat yang ke-65. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutukmu menimpa mereka. Ya, kutuk menimpa orang-orang fasik. Terkutuk itu. Maka ya 17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengendalikan manusia. Ya, terkutuk itu. Ya. Ya, Bapak Saudara. Mengeraskan hati mereka. Kiranya kutukmu menimpa mereka. Terkutuk itu. Beda dengan orang yang diberkati Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, menaruh harapan kepada Tuhan. Itu Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ya, Bapak Ibu boleh cek di Alkitab masing-masing. Kemudian kita baca di Ratapan 3 ayat yang ke-66. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memulahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Ya, jadi di bawah langit ini Tuhan yang berkuasa. Kalau di titik ini dia bilang kita mati, ya mati. Ya, selesai sudah. Ya, karena dia penguasanya. Dia menciptakan langit dan bumi, lautan dan isi. Ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dan seterusnya. Ini luar biasa, ya Bapak Saudara. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Kamis 14 November 2024, di Ratapan 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan campur murkanya. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.